kelompok 1 akan menerangkan sedikit hasil kerja dari kelompok kami mengenai pemesanan tiket. Next. Dari kelompok 1, dokumentator yaitu Muhammad Hidayat Tri Rizky, sistem desainer Norman Jaya Perlaga, leader saya sendiri Sifri Inner Beauty, kemudian sistem analis Diva Tirta Turangga, implementator Oktania Arlingga Wilujeng. Akan dijelaskan oleh Diva. Deskripsi hasil analisis. Setiap pelanggan memiliki data pribadi, yaitu nama, nomor telepon, jenis kelamin, kartu identitas, dan alamat. Pelanggan melakukan pemesanan pada master pesan. Pemesanan pada master pesan mencantumkan data yaitu nomor pesan, tanggal pesan, jumlah tiket, dan jadwal perjalanan. Setiap master pemesanan memiliki detail pesan berupa total harga pemesanan, keterangan pemesanan, dan juga ada status yang mewakilkan kondisi tiap pemesanan pelanggan. Setiap melakukan pemesanan kemudian diarahkan ke bagian pembayaran. Pada pembayaran memuat nomor pembayaran, total pembayaran, tanggal pembayaran, dan juga terdapat metode pembayaran yang digunakan pelanggan. Jika pembayaran sudah terkonfirmasi, maka proses dapat dilakukan. Setelah data masuk ke dalam data master, kemudian tiket diproses. Setiap tiket yang telah terpesan memiliki nomor tiket, jadwal perjalanan, kelas pilihan, kursi, dan jumlah tiket. Setiap tiket memiliki tempat tujuan. Setiap tujuan memiliki ID tujuan, nama kota tujuan. Setiap tiket mengacu pada maskapai penerbangan. Setiap maskapai memiliki ID maskapai, charge, harga, rute, jenis pesawat, kelas perjalanan, dan jumlah tempat duduk. Ini adalah model CDM-nya. Yang pertama ada pelanggan yang memiliki atribut nama, jenis kelamin, kartu identitas, nomor telepon, alamat, yang memiliki atribut jalan dan kota. Itu akan menuju ke master pesan yang memiliki atribut nomor pemesanan, tanggal pemesanan, jumlah, harga, dan jadwal. Jadwal itu terdiri dari jam dan tanggal atau hari. Lalu setelah memesan di master pesan akan menuju ke pembayaran yang memiliki atribut nomor pembayaran, total pembayaran, tanggal pembayaran, dan metode. Setelah melakukan pembayaran, dari master pesan akan menuju ke detail pesan yang memiliki atribut ID pemesanan, status, keterangan, dan total harga. Setelah masuki detail pesan akan menuju ke tiket yang memiliki atribut nomor tiket, jadwal, kelas, kursi, dan jumlah. Tiket mengacu pada maskapai, yaitu yang mempunyai atribut ID maskapai, denda, harga, rute, jenis pesawat, kelas, dan jumlah tempat duduk. Tiket menuju ke tempat yaitu yang memiliki atribut ID tujuan dan nama tujuan. Selanjutnya model PDM. Yang pertama kita mempunyai tabel pelanggan. Tabel pelanggan memiliki kolom nama, kartu identitas sebagai primary key, kemudian nomor telepon, jenis kelamin, jalan, kota. Selanjutnya master pesan memiliki kolom nomor pesan, tanggal pemesanan, jumlah, harga, jam, hari atau tanggal, kartu identitas sebagai foreign key yang terhubung pada kartu identitas, kemudian ID pemesanan yang terhubung pada ID pemesanan pada detail pesan. Selanjutnya pembayaran memiliki kolom nomor pembayaran, total pembayaran, tanggal pembayaran, dan nomor pemesanan yang merupakan foreign key yang terhubung master pesan pada nomor pemesanan. Selanjutnya ada metode. Metode memiliki kolom berisi metode dan nomor pembayaran. Selanjutnya detail pesan berisi ID pemesanan, status, keterangan, total harga, dan nomor pemesanan. Selanjutnya tiket, terdapat nomor tiket,
jadwal, kelas, kursi, jumlah, ID pemesanan, ID tujuan, dan ID maskapai. Kemudian tempat memiliki isi ID tujuan dan nama tujuan. Yang terakhir, terdapat maskapai yang berisi ID maskapai, denda atau charge, kemudian harga, rute, jenis pesawat, kelas, dan jumlah tempat duduk. Next. Ini adalah contoh dari pemesanan tiket. Next. Ini untuk inputnya. Next. Ini metode-metode pada pembayarannya. Next. Dan ini output untuk pemesanan tiketnya. Selanjutnya. Ini terusan dari yang tadi. Next. Terima kasih, itu saja dari kelompok kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba itu outputnya kalian tiket pesawatnya ada nggak? Yang sebelumnya ini. Coba. Ya, sebelumnya lagi. Ya, ini 2 itu tadi, Bu. Ini itu bukan tiket. Mana kode bookingnya mana? Oh, no. Inilah bukti pembayaran. Jadi bukti tiketnya gitu ya, Bu? Yo Kak, sistemmu nggak bisa cetak tiket. Lah, wis mari bayar terus nggak oleh tiket. Iya ada, Bu, tapi saya pikir tadi kayak semacam transaksinya gitu. Iya, itu salah satu contohnya kalian bisa mengeluarkan ini. Kalau tiketnya yang utama kan tiket. Oke, ya udah. Kalau ini udah masuk semua belum ini data-data yang ada di sini? Udah mau cek? Data-data yang ada di informasi yang di layout ini udah tercover semua nggak dengan database-mu? Coba ada sebagian yang mungkin sudah masuk, Bu, tapi ada sebagian lagi yang mungkin kita persingkat, bukan kita singkat nggak sedetail ini gitu, Bu. Coba saya kembali ke PDM. Master pesan itu apa sih? Itu buat pemesanan itu, Bu. Jadwal yang dipesan mana ini? Apa? Jadwal penerbangan yang dipesan, coba kembali ke contoh tadi. Itu kan ada nih, coba sebelumnya. 11.45 Surabaya dari Juanda Terminal 1 Juanda ke Jakarta 13.20 Jakarta Cengkareng. Itu di mana kata itu diletakkan? Kembali ke itu tadi. Pakai pesawat. Nah, di mana? Itu jam hari atau tanggal itu dari jadwal, Bu. Yang mana? Di mana? Di tabel yang mana? Yang master pesan itu. Kok tahu itu dari jadwal? Gimana cara? Berarti itu masukin manual. Atribut jadwal itu ada atribut lagi jam sama hari atau tanggal gitu, Bu. Enggak. Mana jadwalnya mana? Di sini enggak ada jadwal. Jadwalnya jadi atribut, Bu. Isinya apa itu? Jam, hari, tanggal. Terus, misalnya padahal ada relasi satu jadwal ini banyak yang pesen, gimana caranya? Kamu ngentriin sendiri jam sama hari bolak-balik. Jadi satu jadwal itu satu pesawat sih ya? Nggih. Nah ya berarti ada berapa penumpangnya pesawat maksimal? Ada. Anggap 200. Iya. Lah 200 ini berarti jam sama hari kalian ngantri lagi, bolak-balik ngantri lagi gitu. Kan itu diisi berarti kan? Tanggal hari, salah gimana? Ya nggak boleh ya. Kalau ada data seperti itu berarti harus ada entitas. Oke, Bu Willy bahas. Ini sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda sama tiket bioskop tadi ya. Cuma di situ studionya, di sini pesawat gitu. Oke, Bu Willy yang share screen.
Jadwal itu kalau dalam tiket-tiket tah kereta api, tiket pesawat, tiket bioskop itu pasti satu yang penting ya. Karena yang dipilih itu adalah jadwal. Yang berimplikasi pada harga itu adalah jadwal kalau yang seperti itu. Udah kelihatan ya? Sudah, Ibu. Coba pelanggan. Pelanggan sama penumpang itu sama nggak? Sama, Bu. Benar. Oh, pelanggan yang membeli. Penumpang, tapi pelanggan bisa membeli beberapa untuk Nah, terus beberapa. yang terdaftar di tiket itu penumpang apa nama pelanggan apa nama penumpang? Nama pelanggan, Bu. Jadi pelanggan bisa membeli beberapa tiket gitu. Yang terdapat di tiket pesawat itu nama penumpang apa nama pelanggan? Oh, penumpang, Bu. Nah, di mana nih penumpangnya siapa? Yang tulisan dewasa 1, anak-anak 1, terus namanya dewasa siapa, anak-anak siapa ada di mana di sini? Belum ada, Bu ya. Nah, itu gunanya verifikasi. Oke, ini pelanggan, itu berarti yang membeli. Nah, tapi dia kan bisa membeli untuk untuk orang lain. Misalnya saya membeli untuk sekeluarga gitu kan, saya yang membeli. Tapi kan penumpangnya harus diidentifikasi. NIK-nya siapa? Berarti kan harus. Nah, berarti ini pelanggan benar. Yang lain salah semua. Kenapa di maskapai kok ada denda? Kenapa? Rute ini isinya apa rute? Coba, rute itu isinya apa? Rute perjalanannya. Iya, coba Bu Willy kasih tahu ini kolom ini diisi apa ini kalau diisi? Ini kan jadi tabel. Diisi jadi apa? Rute itu. Ini nggak bisa diimplementasikan ini desain ini. Pelanggan. Coba tadi dicek ya berbasis pada output. Apa yang dicetak itu di situ. Pelanggan itu melakukan transaksi. Booking lah di sini. Tiket. Penumpang. Penumpang. Oke, tiketnya apa? Tiket itu berarti pilih jadwal biasanya. Jadwal itu urusannya sama pesawat. Pesawat itu punyanya maskapai. Maskapai sama pesawat beda ya. Satu maskapai bisa punya banyak pesawat. Bisa di sini ID pesawat. Iya kan? Paham maksud saya? Iya, Bu. Terus bandara. Jadwal itu dari mana ke mana? Dari ke tanggal, jam berangkat, jam tiba, gitu kan? Iya. Yang dipilih di tiket itu adalah jadwalnya. Terus di sini ada harga tiket. Oh, misalnya ada pegawai, udah dikasih pegawai di sini. Oke, statusnya di sini pembayarannya udah di sini ID booking. Bayar-bayarnya di sini aja semua. Tanggal, total, bayar. Kalau metode kamu jadiin key, berarti di sini metode. Pilih metode pakai apa? Metode pembayaran. Tapi ke sana arahnya. Tapi tiket ini loh ada kursi juga. Agak ribet ini, agak kursi. Kursi itu punyanya apa? Pesawat. Punyanya pesawat.
Ya kan, ke sini jadinya. Pesawat ini punya banyak kursi. Ya kan? Nggih. Tempat Jadi- itu bandara atau maksudmu? Nggih, tempat tujuan Hmm. ya. Iya, coba dilihat itu di output tadi itu masa tempat, itu kan bandara, CK, bandara. Bandara ini ada di kota mana? Kalau misalnya ada di kota mana, ini malah ada kota. Kota, ini ada provinsi. Kode bandara itu ada Cengkareng, ada Juanda, apa itu tadi ada kode-kodenya. Gitu. Oh, berarti kota provinsi itu jadi entity sendiri, Bu. Ya kan banyak kota. Hmm. Ya mending jadi kota sendiri, ya nggak apa-apa. Kalau kamu mau jadi atribut juga nggak apa-apa. Tapi sebenarnya biasanya si kota sama provinsi itu tabel sendiri. Nggih. Gitu. Oke, ini bisa nggak gambarnya? Nanti kalau ini gambarnya seperti ini, nah, nggak kayak gini. Ini kok satu ke satu semua. Ini kenapa satu ke satu semua? Kalau satu ke satu semua ya nggak mungkin lah satu ke satu. Ya, ini salah ini gambarnya ini. Ulang. Bisa akan Kalau ini direvisi. salah pasti ini salah ya. Nggih, Bu. Ya udah, sudah bisa dianu ya. Nggih, Bu. Ini jam sekian, ini jam segini udah cukup ya? Apa satu kali lagi nih? Kurang berapa? Coba kurang. Oke, kayaknya dilanjut minggu depan aja ya. Gak apa-apa ya. Mohon maaf Ibu, Gimana? saya mau tanya, itu kan di punya saya itu CDM sama PDM itu kan di CDM itu ada entity pembeli sama karyawan. Lah terus ada atribut itu nama sama alamat. Itu saya spesifikasikan jadi nama pembeli, nama karyawan atau atributnya cuma nama atau nama doang boleh apa enggak, Bu? Ya boleh, nggak masalah. Asal ketika kamu nanti nyari, ketika kalau atributnya sama itu, kesulitannya harus kamu sebut nama tabelnya. Jadi nanti itu prosesnya di memanggil. Kalau kamu punya tabel dengan nama atribut yang sama, ketika kamu manggil data itu harus disebut nama tabelnya. Tapi kalau kamu memberi nama atribut yang berbeda, tidak perlu manggil nama tabelnya karena aplikasi sudah tahu itu letaknya di mana. Paham maksud saya? Bentar Bu, ulangi Bu. Jadi kalau kalian memberi nama atribut atau field yang sama dengan entitas yang lain, maka ketika nanti manggil, kalian harus manggil tabelnya dulu baru manggil nama atributnya. Karena kan itu sama. Kalau langsung manggil nama atributnya kan bingung komputernya itu di tabel mana yang dimaksud, paham? Paham. Tapi kalau kita memberi nama atribut yang berbeda, maka tidak perlu manggil nama tabelnya, itu sudah tahu komputernya yang mana yang mau di bahasa SQL nanti kita pakai query tadi mau manggil nama atribut atau nama fieldnya yang mana. Kalau kalian tidak punya nama atribut yang kembar atau beda-beda semua nama atributnya, misalnya satunya nama pegawai, satunya nama pembeli, ya udah langsung bisa dipanggil langsung. Oh, baik Ibu. Terima kasih, lagi Bu. pertanyaan. Oke. Oke, kalau sudah, saya kira lanjutannya nanti ya. Next ya, ini udah siang ya, udah ada yang